Baik, sekarang kita masuk ke modul laporan. Di sini ada beberapa macam laporan dari transaksi yang ada di depan. Kita bisa lihat satu persatu di sini contohnya. Ini contoh laporan penjualan. Kita bisa lihat laporan penjualan kita berdasarkan tanggal, jam, faktur, berdasarkan menu, kasir, berdasarkan pembayaran, total summary menu, dan lain-lainnya. Ini contohnya kita klik seperti ini. Ini penjaringan adalah seleksinya maksudnya di sini. Kita bisa misalnya seleksi by menu. Kalau tidak kita pilih berarti all menu. Contohnya cetak seperti ini. Nah, ini contoh laporan penjualannya. Seperti ini konsepnya. Nah, di sini akan ada detail item menu-menunya apa aja, transaksi berapa, PPN, service charge dan lain-lainnya sampai total transaksi ada berapa. Nah, ini seleksi by menunya. Atau juga kita bisa seleksi misalnya by faktur. Cetak. Nah, nanti dia akan munculkan seperti ini. Totalnya berapa, diskon, PPN, service charge pembulatan, dapatlah totalnya sekian. Nah, ini by faktur tapi tidak disebutkan detailnya apa. Nah, ini contoh laporan-laporan penjualannya. Untuk tanggalnya silahkan dipilih bebas. Misalnya kita mau pilih 1 bulan atau misalnya 2 bulan dan seterusnya. Oke, nah lalu di sini juga ada laporan pembelian. Kita bisa lihat laporan pembelian kita by tanggal bisa, PPN atau non PPN. Lalu kita cetak seperti ini. Nah, ini contoh laporan pembelian kita. Ini laporan PO ya maksudnya ya. Oke. Lalu di sini juga ada laporan penerimaan barang atau laporan pembelian langsung. Kita bisa lihat di sini, bisa sumber dari pembelian atau sumber juga dari pembelian langsung. Contohnya kita lihat seperti ini, cetak. Nah, ini contoh laporan penerimaan barang dari pembelian langsung. Oke, baik. Lalu di sini juga ada laporan pendapatan kasir. Pendapatan kasir ini adalah untuk closing kasir. Misalnya untuk tutup kasir kita bisa lihat hari ini untuk nama kasir si A ini berapa pendapatannya. Ini contoh laporan ringkasnya. Ada cashnya berapa, ada credit card, debit card, terus ada free juga ada refund ada sini. Nah, ini totalnya berapa. Nah, ini dibandingkan dengan uang yang ada di kasir. Nah, ini harus match. Kalau misalnya ada selisih, nah itu tergantung dari pihak manajemen. Misalnya selisih kurang itu gimana, selisih lebih gimana, itu kebijaksanaan tergantung manajemen nanti di sana. Baik, di sini juga ada detailnya. Kita bisa klik detailnya di sini. Nah, ini per fakturnya. Misalnya tadi kan dapat pendapatan dia misalnya 1 juta. Nah, dapatnya dari mana-mana aja. Nah, ini ada fakturnya. Kita bisa lihat di sini nantinya. Oke, lalu di sini juga ada laporan retur pembelian. Kita bisa laporan retur pembelian kita per tanggal. Kita tinggal pilih tanggalnya, lalu cetak di sini. Nah, nanti ada informasinya berapa total retur kita. Oke, lalu di sini juga ada laporan hutang. Kita bisa lihat laporan hutang kita atau laporan umur hutangnya juga bisa kelihatan di sini by tanggal atau by supplier juga boleh. Tinggal dicetak seperti ini. Nah, nanti kita bisa terlihat di sini laporan hutang kita ke supplier ini berapa. Baik, lalu di sini juga ada laporan pembayaran hutang. Kita bisa lihat pembayaran hutang kita by tanggal juga bisa di sini, by supplier juga bisa. Lalu tinggal kita pilih sini cetak. Nah, ini kita lihat di sini jumlah bayar berapa, sisa hutang berapa, ini ada informasinya. Ini suppliernya ke siapa. Oke, baik. Lalu di sini juga ada laporan cash in cash out. Ya, ini adalah pengeluaran atau pemasukan di luar pembelian penjualan. Ini laporannya. Yang sering dipakai adalah laporan cash out. Kita tinggal lihat mau lihat berapa pengeluaran kita selama 1 bulan ini. Tinggal pilih tanggalnya, lalu cetak di sini nanti akan muncul. Nah, apa-apa aja dapat pengeluaran sekitar 300.000, detailnya apa ini akan muncul informasinya di sini. Nah, ini adalah cash out kita atau operational cost kita. Baik, lalu di sini juga ada laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi ini seperti laporan arus kas sebenarnya. Contohnya ini adalah per bulan. Kita cetak datanya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini pendapatannya dari penjualan berapa, terus ditambahkan cash in, maksudnya pemasukan di luar dari penjualan, totalnya berapa, dikurangi dengan pembelian, sama dikurangi cash out. Nanti pengurangannya berapa, nah ini grand totalnya. Ini laba rugi standarnya. Lalu di sini juga ada laporan stok, kita bisa lihat laporan stok bahan baku kita, bisa lihat per gudang juga bisa. Nanti
kita cetak semua juga bisa di sini nantinya. Stok kita ada berapa, nanti akan muncul di sini stoknya ada berapa di sini. Oke. Atau juga kita bisa lihat di sini asetnya ada berapa. Misalnya kita bisa lihat aset, nanti kalau misalnya itu adalah dari nama barang, quantity dikali harga beli, nah itu nanti akan muncul stok asetnya. Nah itu contoh untuk laporannya. Lalu di sini ada laporan stok keluar, kita bisa lihat laporan stok keluar kita dari gudang pada restoran, tinggal pilih. Lalu tinggal pilih sini cetak, nah ini akan kelihatan. Misalnya ada stok keluar, sekian, keterangannya apa, nah kita bisa tahu. Baik dalam sisi kuantiti maupun dalam sisi rupiah. Lalu di sini ada laporan stok opnam juga kita bisa lihat. Misalnya kita mau lihat stok opnam kita untuk restoran, by tanggal bisa, lalu kita cetak datanya. Oke, akan tampil seperti ini, stok awal berapa, opnam berapa. Nah ini untuk item-item yang melakukan stok opnamnya. Lalu di sini juga ada laporan pemakaian stok. Pemakaian stok itu maksudnya adalah apabila kita mau lihat untuk menu, misalnya nasi goreng, contohnya seperti itu. Nah, menu yang terpakai, bahan baku terpakai apa-apa aja. Kita bisa ketahuan nanti dari sini. Misalnya saya pilih contoh semua, nah kita cetak. Nah, dia misalnya contoh nasi goreng, kepakai misalnya ada nasinya, ada telur, dan lain-lain. Nah, nanti akan muncul. Selama 1 bulan ini kita jual nasi goreng ada sekian banyak, itemnya apa-apa aja yang terpakai, sesuai nggak dengan penjualan kita. Nah, itu kita bisa bandingin nantinya. Ini laporan masuk pemakaian stok. Oke, lalu sini ada laporan transfer stok. Kita lihat laporan transfer stok kita di sini by tanggal dari gudang ke restoran atau restoran ke gudang. Tinggal cetak di sini. Nanti dia akan muncul datanya bila ada. Oke, ada contohnya. Lalu sini juga ada laporan stok rusak. Kita bisa lihat laporan stok rusak kita yang dikeluarkan dari gudang atau dari restoran. Ini bisa ketahuan stok rusak ada berapa. Jadi kita bisa tahu berarti kita ada kerugian sekian karena ada kerusakan. Oke, lalu di sini juga ada laporan retur penjualan. Kita bisa lihat laporan retur penjualan kita, by tanggal juga bisa di sini. Lalu kita cetak, nanti bisa ketahuan berapa retur penjualan kita selama 1 bulan. Baik, kalau untuk tadi reprint pembelian ini maksudnya kayak reprint PO, reprint penerimaan barang, reprint pembelian langsung. Nah ini maksudnya di sini. Ini kita tinggal pilih contoh seperti ini. Saya mau reprint yang ini, contohnya cetak. Nah nanti akan muncul. Baik, lalu di sini juga ada laporan penjualan terlaris. Kita bisa lihat item menu apa aja yang paling laris selama 1 bulan ini. Nanti kita bisa cetak. Nah ini berdasarkan kuantitinya nantinya. Ini masuk ke grup-grupnya. Ini grup KFC apa aja yang paling laris, grup MD apa aja yang paling laris. Nah ini berdasarkan kuantitinya yang paling tinggi di sini. Baik, lalu di sini ada laporan data staff. Kita bisa lihat master data staff kita di sini, karyawan kita maksudnya. Lalu di sini adalah laporan internet delivery dari gudang ataupun dari restoran. Lalu kita tinggal cetak seperti ini. Nanti kita bisa tahu item-item apa aja yang keluar, tujuannya kemana, totalnya berapa. Demikian juga untuk laporan internal receiving juga sama seperti itu. Misalnya keluar dari restoran, kita cetak seperti ini item-item yang kita terima. Dari siapa kita terima item-item tersebut. Nah ini ada informasinya. Lalu di sini juga ada laporan stok adjustment. Kita bisa lihat stok adjustment kita baik dari gudang ataupun restoran. Kita tampilkan di sini. Oke, contohnya seperti ini. Baik, lalu ada laporan mutasi stok. Itu ada pergerakan stok. Misalnya kita mau lihat pergerakan stok untuk restoran dari tanggal sekian. Nah, untuk itemnya apa? Misalnya kita tinggal pilih. Misalnya saya mau lihat kita tinggal pilih aja di sini mau yang mana, kita mau lihat pergerakan stoknya.
misalnya seperti ini tampilkan. Nah, nanti dia akan menginformasikan ada stok awal berapa, jual berapa, receive berapa, return berapa, sampai saldo akhir berapa. Nah, nilai saldo akhir ini akan sama dengan stok akhir yang ada di sistem. Oke, nah ini mutasi stok maksudnya. Lalu ada juga laporan retur internal receiving. Kita bisa lihat misalnya apabila ada retur. Ini contohnya. Lalu juga ada laporan internal delivery juga ada. Kita bisa lihat juga laporannya. Lalu di sini juga ada laporan history void, maksudnya ini void pada transaksi penjualan. Kalau kita ada melakukan void-voidnya, dia akan muncul di sini. Nah, apa-apa aja yang di void, kasirnya siapa. Nah, ini dia bisa pertanyaan kalau misalnya kenapa ada proses void seperti ini. Nah, ini ada historinya. Lalu di sini juga ada laporan history login. Kita bisa lihat yang login ke dalam aplikasi ini siapa-siapa aja. Nanti ada informasi di sini, sampai ada informasi lokatnya juga ada. Nah, ini untuk contoh laporan-laporannya. Setelah ini kita akan masuk ke modul tools.